Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section pembahasan soal OSN. Dan kali ini kita bakal bahas soal OSP 2015, soal uraian nomor 3. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi kali ini kita bakal bahas soal OSP Ekonomi 2015, soal uraian nomor 3. Baca soalnya dulu ya. Suatu perusahaan memproduksi barang A dengan mempekerjakan karyawan. Perusahaan dihadapkan dengan upah tenaga kerja atau wage sebesar 100.000. Harga barang A adalah 1.000 dan produktivitas karyawan mengikuti rumus delta Q per delta L sama dengan 1.000 dikali 1 per L pangkat 0,5. Pertanyaannya, A. Berapa tenaga kerja yang harus dipakai agar optimal? B. Berapa tenaga kerja yang harus dipakai jika harga barang naik jadi 1.200? Dan yang terakhir bagian C, apa yang dapat disimpulkan? Ya, jadi di soal ini ayo kita cari tahu dulu apa informasi yang udah ada. Kita dikasih tahu kalau karyawan itu gajinya sebesar 100.000 dan barang ini kita jual dengan harga 1.000 ya. Lalu ada lagi informasi DQDL atau delta Q per delta L itu sebesar 1.000 dikali 1 per L pangkat 0,5. Oke, kayak gitu ya. Nah, pertanyaan bagian A adalah berapa tenaga kerja yang harus dipakai agar optimal? Oke, menurut kalian optimal itu versi soal ini tuh yang mana sih? Jadi ternyata makna optimal di sini itu refer ke laba maksimal ya. Jadi berapa tenaga kerja yang kita harus hire, harus kita pekerjakan kalau kita pengen merasakan yang dinamakan laba maksimum. Laba maksimumnya harus pakai L berapa? Nah, coba Kanidia tanya lagi. Menurut kalian rumus laba maksimum itu apa sih? Ya, mungkin kalian langsung akan ngomong kayak gini. Ya jelas kan Kak, laba maksimum itu pasti adalah MR sama dengan MC. Itu udah semua orang udah tahu banget lah, dan itu basic banget lah. Oke, persamaan ini udah sangat cocok. Nah, sekarang kita coba cek di soal, ada nggak sih informasi MR atau MC yang tersedia kalau kita pengen pakai rumus ini? Ya, kalau kita lihat dari 3 informasi yang ada nih di soal, nggak ada sama sekali MR ataupun MC. Berarti rumus ini bukannya salah, tapi nggak cocok untuk kita gunakan di soal nomor 3 ini. Makanya mulai sekarang berarti kalian harus paham, laba maksimum di ekonomi ternyata nggak melulu hanya punya satu rumus aja. Walaupun memang kalau kita tanya nih ya, rumus laba maksimum yang paling terkenal ya MR sama dengan MC ini. Nah, lalu gimana dong Kak kalau aku nggak tahu? Ya caranya sebenarnya kita nggak perlu banyak menghafal, yang penting paham konsep aja. Jadi kan kita pengen mencari nilai laba maksimum kan ya. Nah, coba Kanidia tanya lagi. Rumus laba yang kalian ingat itu gimana sih kalau di ekonomi? Ekonomi ya, bukan akuntansi. Ya di ekonomi kan udah jelas ya. Laba itu adalah TR dikurang TC. Gitu kan ya. Nah, coba Kanidia tanya lagi. TR itu gimana sih dapatnya dan TC itu gimana sih cara dapatnya? Iya, TR itu kan adalah hasil kali antara P dan Q kan ya. Ya, mantap. Lalu kita kurang. Nah, TC, rumus TC yang paling common mungkin kalian biasa gunakan yang FC tambah VC kan ya. Yaitu cocok, tapi untuk soal ini itu lebih benar kita menggunakan persamaan dari isocos. Isocos masih inget gak? Ya kawan dari si isoquant ya. Jadi persamaan isocos yang sering kalian lihat itu kan adalah WL ditambah RK sama dengan C. Nah, berarti kalau misalnya pengen nyari rumus C aja atau total cost, udah sama kan dia udah sering banget ngomong total cost atau cost aja di ekonomi sama, kita ambil persamaan yang ini aja nih, WL ditambah RK. Jadi dikurang WL ditambah RK. Oke, ini adalah persamaan laba yang lain yang bisa kita munculkan. Jadi jangan cuma terpaku kalau mengatakan rumus laba itu cuma satu, TR kurang TC dengan rumus yang mungkin udah kalian hafal dari kecil ya. Jadi ada banyak kemungkinan. Nah, apa hubungannya nih Kak kalau kita pengen mencari laba maksimum?
Di matematika udah ada ketetapan gitu kan ya. Kalau kita pengen mencari nilai maksimum atau minimum, ini berlaku ya keduanya ya. Cara yang paling sederhana kita bisa lakukan adalah turunan pertama dari fungsi tersebut itu harus sama dengan 0. Oke, jadi pengen nyari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, turunan pertamanya sama dengan 0. Di sini kita udah punya fungsi laba. Nah, kalau pengen nyari laba maksimum berarti syaratnya apa? Iya, turunan pertama dari laba harus sama dengan 0. Ya, tapi sebelum lanjut kita harus perjelas dulu ya. Persamaan laba ini itu berlaku kalau kita punya berapa jenis input. Ya, sekali lihat kan udah tahu ya, ada L dan K sekaligus, berarti ini cocok kalau kita punya 2 input. Nah, sekarang di soal kita punya berapa input sih kalau menurut kalian? Di sini dia cuma mengatakan kita cuma mempekerjakan karyawan. Ada informasi cuma wage doang dan fungsi produktivitas cuma ada wage. Berarti cuma ada satu input alias cuma tenaga kerja. Maka rumus yang ada ini kita harus remake lagi sesuaikan dengan kondisi kalau cuma pakai satu input. Nanti bakal dapat V atau laba itu sama dengan P kali Q dikurang WL aja. Oke, RK kita nggak gunakan karena ini adalah perwakilan dari capital atau modal yang untuk soal ini kita nggak pakai. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke syarat yang tadi. Pengen mencari nilai maksimum satu benda, itu adalah syaratnya turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti fungsi yang ini nih, fungsi V atau laba ini harus diturunkan dan turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya diturunkan terhadap apa, Kak? Ya, kalau di soal kita udah tahu, tadi kita menggunakan satu input kan, labor, berarti nanti V harus diturunkan terhadap labor, gitu kan ya. Nah, syaratnya tadi apa? Syaratnya turunannya harus sama dengan 0, turunan pertamanya. Nah, sekarang coba kita turunkan. P dikali Q, kalau diturunkan terhadap labor, kira-kira kayak gimana? P bisa diturunkan gak sih terhadap labor? Ya, jawabannya nggak bisa ya. Berarti kalau nggak bisa, normalnya kan dia jadi 0. Tapi di soal ini karena dia operasi perkalian, jadi di hold dulu, ditahan dulu, jangan langsung di cut. Kita cek lagi, Q bisa nggak sih diturunkan terhadap L? Ya, Q itu tadi apa ya? Jumlah barang yang diproduksi. Sebenarnya ini juga refer ke, kalau kalian perhatiin baik-baik, ini juga mewakili fungsi total product ya kan. Jadi Q ini juga bisa kita istilahkan total product. Nah, total product bisa nggak sih diturunkan terhadap L? Ya, jawabannya bisa dong. Di ekonomi kan kita mengenal istilah marginal product of labor yang merupakan gambaran dari penambahan output tiap kali nambah input ya. Dalam hal ini si labor. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita turunkan Q terhadap L? Bisa ya. Jawabannya gimana dong rumusnya, Kak? Ya, jadi tadi ini P tetap ada. Ini adalah turunan Q terhadap L. Gitu kan ya. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, ada nggak sih di soal? Ada. By the way, ini tadi diistilahkan sebagai MPL ya, marginal product of labor. Jadi P dikali marginal product of labor yang mana bisa dapat dengan cara menurunkan Q terhadap L. Oke, bisa ya. Nah, dikurang WL bisa nggak sih diturunkan terhadap L? Ya bisa lah. Pasti jawabannya sisa W kan ya. Oke, kita udah dapat persamaan laba kalau diturunkan terhadap L. Kita rapiin dulu ya. Ini kan dia bisa tulis sebenarnya P dikali MPL juga kan ya. Oke, lalu dikurang W itu sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, ini bisa jadi rumus baru, W sama dengan P dikali MPL. Jadi ada yang selalu mengatakan, kita kalau mau menggaji seseorang itu mudah aja sebenarnya. Caranya adalah cukup gaji dia sebesar produktivitasnya. Jadi wage itu ditentukan sebesar produktivitas labor dikali dengan harga barang. Dan itu udah sangat adil lah ya bagi semua pihak. Nah, sekarang coba kita tentuin kalau gitu, kalau misalnya udah ada kondisi, gimana dong Kak dengan tenaga kerja yang bisa kita gunakan? Ya, caranya kita pakai rumus yang atas ini aja ya. Jadi P dikali MPL itu sama dengan W, gitu kan ya. Itu kita pakai rumus yang ini. Nah, sekarang substitusi nilai informasi yang ada di soal ke dalam persamaan baru kita. P kita ada berapa? Ya, P kita udah jelas adalah 1000. MPL kita yang mana Kak? Tadi kan ide udah sebut delta Q per delta L itu adalah MPL. Berarti yang ini nih, dikali 1000 kali 1/L pangkat 0,5. Itu
gitu kan ya. Sama dengan wage kita ada 100.000. Nah kalau seperti ini kita coba uraikan dulu. Ini 1000 kali 1000 kan dapatnya berapa nih? 1 juta kan ya. Oke, ya ini kan agak mengganggu kan ya, karena dia kan bisa ganti jadi kayak gini. 1 pangkat 0,5 dibagi L pangkat 0,5 kan, sama dengan 100.000. Karena yang ditanya adalah L, berarti supaya L-nya enak kita kasih pindah ke sebelah ya. Jadi L yang dikali ke sebelah, sementara 100.000-nya dipindahkan ke sebelah. Jadi ntar 100.000 bakal jadi bagikan ya. Jadi 1 juta dikali 1 pangkat 0,5 itu berapa sih? Ya pangkat 0,5 itu kan artinya akar ya. Akar 2. Akar 2 dari 1 yaitu 1. Jadi dikali 1 lagi dibagi 100.000 kan tadi kalau ke sebelah jadi bagi ya. Dibagi 100.000 sama dengan L karena yang pengen dicari dikali sebelah jadi dapatnya L pangkat 0,5. Nah sekarang kita tinggal matiin yang kita bisa matiin. Ini nolnya ada 5, mati nolnya 5, 1 tetap bertahan jadi dapatnya ya 10 sama dengan L pangkat 0,5. Tadi kan dia sebut di matematika pangkat 0,5 itu adalah pangkat 0,5 itu adalah akar 2. Jadi 10 sama dengan akar 2 dari L. Nah kalau pengen nanya, kalau ada yang nanya L gimana dong? Ya L berarti akar berapa dari sesuatu itu nilainya 10. Ya jawabannya adalah 100 kan ya. Nah berarti kita udah bisa tahu L yang harus kita hire untuk memproduksi dalam keadaan seperti ini adalah sebesar 100 orang. Next di bagian B, apa informasi yang kita udah tahu? Yang kita dikasih tahu di bagian B itu adalah katanya yang berubah cuma harganya naik jadi 1.200. Oke ya, jadi tadi harganya cuma 1.000, sekarang jadi 1.200, yang lain tetap remain same, jadi nggak berubah. Ya berarti caranya kita pakai rumus yang sama lagi ya kan. P kali MPL, P dikali MPL itu harus sama dengan wage. Tapi ingat harganya sudah berubah ya. Jadi dari 1.200, jadi 1.000 menjadi 1.200. Dikali MPL masih sama, 1.000 dikali 1/L pangkat 0,5 dikali 100.000. Nah ini kan dapatnya, kalau kita cepat aja ini dapatnya 1.200.000 kan ya. Dibagi 100.000 langsung dibagi aja kayak tadi. Ini kan udah mati tadi ya, 1 pangkat 0,5 udah dapat 1 aja, nggak usah ditulis. Ini dapatnya L pangkat 0,5. Nah kalau kita sederhanain, ayo 1.200.000 dibagi 100.000 ini kan mati tewas. 12 bagi 1 ya masih ada 12. Sama dengan tadi L pangkat 0,5 itu adalah akar L. Berarti akar berapa dari sesuatu yang dapatnya hasilnya 12? Iya, sesuai itu pasti adalah 144. Nah kesimpulannya apa? Kalau harga naik maka kita harus meng-hire lebih banyak orang sebesar 144 orang. Oke, bisa ya? Nah sekarang pertanyaan bagian yang terakhir adalah apa yang dapat kita simpulkan? Nah ayo kita coba urai lagi nih informasi yang kita udah dapatkan, hasil dari yang kita udah dapatkan dari keadaan pertama. Di keadaan pertama bagian A harganya 1.000. Kita meng-hire berapa L? Iya, meng-hire 100 orang. Atau kondisi kedua harganya menjadi 1.200. Nah karyawan yang kita pekerjakan itu naik menjadi 144. Oke ya, kalau kalian lihat kita bisa dapat pola kayak gini lah. Harganya naik kan ya. Ternyata kalau harga naik, L yang harus dipekerjakan juga naik. Kalau kalian lihat baik-baik lagi, kenaikan harga kira-kira berapa? Ya naik 200 ya dari kondisi awal 1.000, berarti daya naik 20%. Sementara L naik berapa nih? 144 ya, naik 44 dari kondisi awal 100, berarti naiknya 44%. Nah apa yang terjadi? Ternyata kenaikan karyawan yang kita butuhkan itu justru jauh lebih gede. Apa masalahnya nih kak? Ya kalau di ekonomi kan udah ada hukum produktivitas yang memang cenderung itu akan mengalami diminishing, semakin berkurang. Jadi mungkin di awal-awal aja pekerja ini kerjanya benar-benar sangat bagus, tapi kalau udah lama-lama bakal terjadi diminishing productivity, produktivitas yang semakin berkurang. Makanya di kondisi ini ternyata kita malah butuh tambahan tenaga kerja yang jauh lebih gede daripada tambahan harga yang terjadi pada barang itu.
Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan Kanidia. Ya, Kanidia rasa udah cukup. Sehat selalu PDS dan sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.